Jadi 8 itu zonk, yang ke-9 berhasil. Di sekitar situ banyak masyarakat, tapi kami Hmm. menduga di situ juga ada KKB juga. Dan ternyata saya baru Oke, tahu, Bang, kalau apa tanggal itu? 21 September ini hari ulang tahunnya pilot. Ya, saudara, setelah 19 bulan disandra, akhirnya pilot Susi Air yang bernama Kapten Philip Martins ini akhirnya dibebaskan pada hari ini. Begitu, ini suatu kabar baik, sebuah penantian yang cukup panjang, 19 bulan bukan waktu yang singkat, saudara, karena sejak Februari 2023 pilot Susi Air ini disandra begitu oleh pihak KKB. Nah, menjadi pertanyaan kita semua, apa yang terjadi di balik pembebasan pilot Susiar ini, dan bagaimana atau apa saja menjadi kendala-kendala dari tim untuk melakukan atau pembebasan terhadap pilot Susiar ini. Pada kesempatan kali ini saya sudah tersambung dengan Kasatgas Humas ODC 2024, Kombes Pol Bayu Suseno. Pak Bayu, apa kabar Pak Bayu? Kabar baik, Bang, luar biasa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan sebelum kami wawancara, tentu menjadi apresiasi tersendiri ya bagi tim gabungan yang akhirnya bisa membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Martins. Jadi begini, Bang Bayu, bisa diceritakan kronologis singkatnya mungkin cerita di balik upaya pembebasan ini seperti apa, kendala-kendala apa saja yang dialami oleh tim di lapangan? Oke, baik, Bang, kita flashback dulu ya. Hmm. Kejadian penyanderaan pilot ini kan dimulai di tanggal 7 Februari tahun 2023 yang lalu di TKP-nya di Distrik Paro, Kabupaten Duga. Kemudian pilot disandera, pesawatnya dibakar oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya. Untuk penumpangnya kita temukan selamat, namun pilot tidak ada di lokasi. Dan akhirnya sekitar bulan April kami mendapatkan informasi bahwa pilot disandera oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya. Dari situlah kami mulai membentuk tim negosiator yang diawali oleh beberapa orang, khususnya adalah tokoh-tokoh yang ada di Duga itu sendiri. Karena di Duga ini kekerabatannya masih sangat tinggi, karena hampir sama farmnya itu rata-rata adalah farm Kogoya juga. Hal inilah yang membuat kami akhirnya berusaha mengedepankan upaya-upaya yang soft dulu dibandingkan dengan upaya-upaya yang represif. Kemudian beberapa kali kami melakukan upaya komunikasi dengan pihak Egyanus Kogoya. Di bulan Mei, kita ingat bersama waktu itu telah disebar video dari Egyanus Kogoya yang akan menembak pilot. Nah, ini kami waktu itu juga agak kaget juga. Padahal kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang preemptif, namun direspon dengan upaya yang seperti itu. Akhirnya Hmm. kami tidak kalah akal, kami tidak terpancing untuk mengirimkan pasukan, kami tetap mengedepankan upaya-upaya yang soft lagi. Dan Hmm. akhirnya di sekitar bulan Desember tahun lalu, kami mendapatkan angin segar waktu itu, bahwasannya pilot akan dilepaskan sebagai hadiah Natal. Nah, kami Hmm. waktu itu juga, wah, luar biasa nih, alhamdulillah di akhir tahun selesai penugasan ternyata pilot dilepas. Hmm. Namun zonk, ya waktu itu zonk, Hmm. ya komunikasi tiba-tiba terputus. Kami tidak lagi mendapatkan akses ada di mana pilot. Ya, akhirnya tahun baru, kemudian kita berganti dengan Satgas Operasi Damai Kartan 2024, dan kebetulan saya masih dipercaya untuk menjadi Kasatgas Humas Operasi Damai Kartan 2024. Jadi Hmm. saya melanjutkan lagi. Kemudian di bulan Januari ada berita lagi, ada video lagi bahwa pilot akan dilepas. Ternyata zonk lagi, Bang. Hmm. Februari 2024 juga sama, akan dilepas. Ternyata tidak juga dilepas. Nah, ini kalau kami hitung sampai dengan hari ini adalah upaya kami yang ke-9. Ya, jadi 8 itu zonk, yang ke-9 berhasil. Nah, yang hari ini, Oke. tadi pagi sekitar jam 9 pagi, waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan informasi dari informan kami di lapangan bahwa ada koordinat yang ditentukan oleh pihak KKB Egyanus Kogoya untuk Hmm. melepaskan pilot Philips ini. Dari koordinat Hmm. tersebut, kami cek, jangan-jangan ini pancingan. Kami berpikir juga Jebakan. waktu itu, jebakan, Hmm. ya, jangan-jangan Hmm. ini jebakan. Setelah kami cek, kemudian kita cross check kembali ke jaringan yang di lapangan, dan informasinya A1 bahwa di lokasi memang ada pilot yang ada di situ dan situasinya aman.
tempatnya memungkinkan bagi helikopter untuk mendarat. Nah, dari Itu pada situlah saat akhirnya ditemukan dengan siapa, Bang? Kapten Philip pada saat ditemukan di koordinat yang tadi Abang bilang, apakah sendirian atau ada dikawal oleh KKB? di sekitar situ banyak masyarakat, tapi kami Hmm. menduga di situ juga ada KKB juga. Namun Berarti itu kami tidak permukiman melihat pada saat ditemukan tadi. betul. Iya, betul. Jadi ada Hmm. landasan yang memungkinkan helikopter mendarat. Di sekitarnya ada Honai. Honai itu perumahan adat masyarakat di Papua. Nah, di situ Hmm. kami lihat bahwasannya ada masyarakat lain yang mendampingi, ada di sekitarnya, dan tim kami turun, kemudian melakukan komunikasi, memastikan bahwa ini benar-benar akan dilepas, dan kurang lebih sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Timur, akhirnya pilot bisa dibawa menuju ke helikopter dan diterbangkan menuju ke Timika. Nah, ini merupakan suatu proses yang cukup panjang selama 1 tahun setengah lebih ya, Ya. dan kami tidak pernah menyerah, Bang. Kami tetap ulet ya, teguh, kemudian gagal yang ini kita coba lagi yang lain. Gagal yang satu melalui tokoh yang satu tidak berhasil, kita coba tokoh yang lain juga. Jadi banyak sekali keterlibatan dari tokoh-tokoh juga yang selama ini membantu kami, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh gereja yang disegani oleh Egyanus Kogoya, termasuk juga tokoh-tokoh kerabat terdekatnya juga. Ya, ini juga merupakan Hmm. salah satu upaya yang kami lakukan. Ya, kami sangat hati-hati betul karena utamanya adalah keselamatan dari pilot itu sendiri, Bang. Kami Betul. tidak mau apabila kita melakukan upaya yang melakukan represif dan akhirnya malah membuat pilot itu terluka, gagal juga tugas kami. Nah, jadi kami Hmm. tetap ulet, akhirnya di hari ini pilot berkat doa restu dari seluruh rekan-rekan juga, dukungan dari rekan-rekan media yang selama ini hampir setiap bulan saya selalu Hmm. mendapat WA dari rekan-rekan media itu menanyakan, "Bang, Update-nya perkembangan pilot bagaimana ya? bagaimana?" Iya, perkembangan Hmm. pilot Hmm. bagaimana? Itu yang selalu WA saya terus, itu merupakan cambuk bagi kami sehingga, "Ayo kita harus berhasil, kita harus berhasil." Dan Ya, itulah hari ini kita berhasil membebaskan pilot. 21 September 2024 akhirnya pilot Susi Air dibebaskan. Tadi Bang Bayu di cerita kronologisnya mengatakan bahwa sempat mendapatkan pesan begitu dari orang tim yang ada di lapangan soal koordinat. Itu disampaikan, dikirimkan kapan Bang tepatnya Bang? Tadi pagi, Bang, ya. Tadi pagi kita mendapatkan informasi, makanya kita kaget juga. Ini hari Sabtu Berarti pagi, prosesnya sangat begitu cepat ya? Dikirim sangat cepat. lokasi, kemudian Iya, ditemukan, dan seterusnya iya. semua terjadi di tanggal 21 September. Di tanggal 21 September. Jadi kami langsung kerja cepat, respon, dan ternyata ini A1. Jadi sumbernya valid, informasi yang diberikan pun juga akurat. Ya, jadi Hmm. sungguh luar biasa dan respon kami juga pas, sehingga akhirnya pilot dapat segera dilepaskan. Tentu akan berbeda apabila Ah, tadi kita tidak cepat ya, Bang. Mungkin hmm, pada saat ditunggu-tunggu kok nggak datang, kok nggak datang. Kan akan menjadi, oh jangan-jangan ini nggak serius nih, damai hmm. karten kan itu kan. Tapi karena cepat juga, sehingga ketemu akhirnya di hari yang luar biasa. Dan ternyata saya baru Oke, tahu, Bang, kalau apa tanggal itu? 21 September ini hari ulang tahunnya pilot. Hari ulang Oh, tahunnya oke. pilot Philip ini, tanggal 21 September. Jadi memang pas sesuai dengan hari bahagianya pilot juga, ternyata benar ini dilepaskan sehingga bisa ketemu dengan keluarganya. Perlu kami Upaya update juga, serupa, Bang. ya gimana? Kami update, baru saja kami dapat di WA Group bahwa Ya, untuk rombongan yang mengawal pilot yang tadi ya, menggunakan pesawat TNI, saat hmm. ini sedang landing di Makassar, Bang. Sedang landing di Oke, Makassar untuk mengisi bahan bakar. Nanti kurang lebih 15 menit lagi akan terbang kembali menuju ke Halim Perdana Kusuma. oke. 18:13 waktu Indonesia Barat, pesawat yang membawa rombongan Kapten Philip landing di Makassar ya. Berarti kalau Ya, di Makassar berarti mungkin ada selisih 17. waktu juga, begitu ya. Ya, Baik, terima 19. kasih. Ya, Oke, 19.13. Terima kasih, ya. Bang Bayu, untuk update-nya. Saya ingin kembali lagi ke kronologis yang tadi Anda ceritakan, Bang Bayu. Hari ini, pagi ini, ada kiriman koordinat dari pihak KKB yang mengindikasikan itu adalah lokasi Kapten Philip untuk kemudian segera dibebaskan. Saya mau tahu,
apakah ini hal yang baru saja terjadi hari ini atau sebelumnya di 8 upaya yang sebelumnya itu juga sempat terjadi? Sebelumnya sempat terjadi juga, Bang. Sempat terjadi Hmm. juga, namun begitu kami cek lokasinya itu tidak memungkinkan untuk helikopter mendarat. Jadi hutannya terlalu rapat sehingga tidak memungkinkan kami untuk mendatangi lokasi. Sehingga Hmm. akhirnya ya kita harus mencari tempat lain lagi yang lebih tepat. Namun di Hmm. sisi lain, di kejadian yang berikutnya, kami Hmm. sudah datang ke lokasi namun tidak ada apa-apa. Dan kami waktu itu berpikir juga, jangan-jangan ini jebakan, kan gitu. Ya, Karena kami ya, juga ya. pernah mengalami itu. Dan hari ini pas gitu Bang. Jadi info yang kami terima dan kami juga cepat datang dan ada pilot di situ. Jadi ini sudah Hmm. rencana Tuhan, rencana Allah sehingga di hari yang berbahagia ulang tahunnya pilot Philip ternyata tepat juga dia bisa dibebaskan dan kita bawa ke Timika. Gitu Bang. Oke. Baik, Bang Bayu juga boleh diceritakan. Tentu ini menjadi pertanyaan umum begitu ya oleh masyarakat. Ini juga bisa dijawab oleh Bang Bayu. Apakah jangan-jangan memang ada deal-dealan tertentu sehingga ada akhirnya KKB membebaskan pilot Susi Air ini? Betul tidak? Ada deal tertentu, ada sesuatu ya transaksi lah di balik ini. Ini kan sesuatu pembebasan kan begitu kan, Sandra ini? Iya, untuk transaksi tidak ada Bang. Kami Hmm. murni melakukan pendekatan secara humanis, Hmm. pendekatan dari hati ke hati, komunikasi secara intensif kami lakukan ke tokoh-tokoh tadi ya, terutama tokoh-tokoh dari keluarganya, tokoh-tokoh yang sangat disegani oleh Egyanus Kogoya, sehingga dengan mudah pesan-pesan moral yang kami titipkan melalui beliau-beliau ini dapat sampai kepada Egyanus Kogoya. Sebagai contoh ya tadi, kasihanlah pilot Philip sudah 1 tahun lebih tidak bertemu keluarganya, salahnya apa, kan gitu. Kita titipkan itu pesan terus-menerus, dan pada akhirnya tersentuh juga. KKB ini kan juga manusia, Bang. Tentunya kan juga punya perasaan juga ya. Ya. Dan ternyata cara-cara yang kami gunakan selama ini, pendekatannya melalui pendekatan yang humanis, soft approach, ini berhasil. Dan itulah yang mukjizat Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya Egyanus luluh dan memutuskan ya sudah kita lepas. Ya, jadi Hmm. itu Bang, tidak ada transaksi apapun, tidak ada permintaan apapun, tidak ada syarat-syarat apapun. Jadi murni dilepaskan demi kemanusiaan. Oke. Untuk komunikasi, Bang Bayu, antara pihak KKB dan juga terhadap tim Satgas Operasi Damai Kartens ini, entah yang itu 2023 ataupun yang 2024. Jalur komunikasinya apakah selalu dengan satu orang yang sama nih, Bang Bayu, atau beda-beda, baik dari KKB-nya atau dari tim Satgasnya? Nah, ini yang menjadi unik di sini ya Bang, ya, karena Hmm. kadang-kadang ada kendala bahasa di situ ya. Bahasa Hmm. di Duga akan berbeda dengan bahasa di Papua Pegunungan. Jadi kami menggunakan beberapa informan yang Mhm. bisa menjadi jalur komunikasi kami. Siapapun itu, yang penting bisa menjalin komunikasi dengan pihak Egyanus Kogoya. Kami sambut baik. Yang penting tujuannya sama, yaitu untuk menyelamatkan pilot Philips tersebut. Tim kami, tim kecil kami ini bekerja secara maraton, Bang. Ganti Hmm. ganti orang ganti, misalkan ada yang lanjut. Nah, itu tetap kami pertahankan ya. Tujuannya sama yaitu untuk membebaskan pilot itu sendiri. Jadi tidak ada Hmm. masalah selama ini seluruh elemen, seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga komunikasi dengan pihak Egyanus Kogoya dapat terjalin dengan baik dan pilot dapat dilepaskan dengan selamat juga. Itu, Bang. Oke. Tadi Anda bilang sebelum akhirnya Kapten Philip ini dibawa oleh pesawat begitu dari koordinat tadi, ada tidak komunikasi yang menjelaskan sejak kapan Kapten Philip itu berada di koordinat itu, kemudian dalam kondisi seperti apa, siapa yang membawa dan dibawa menggunakan apa? Bisa mungkin Anda ceritakan, Bang Bayu, yang sesuai yang bisa Anda sampaikan ya tentunya ya. Iya, iya, tentunya ini yang informasi saya peroleh ini masih terbatas ya terkait dengan Hmm. teknis itu sendiri. Namun yang kami alami intinya mereka itu pasti selalu berpindah-pindah ya. KKB itu selalu Hmm. berpindah-pindah. Dia jarang akan menetap lama di satu titik gitu kan, kecuali memang itu merupakan markasnya. Ya, jadi kemungkinan besar ini memang titik itu yang dipilih karena di situ ada
semacam pagar hidup ya, ada masyarakat lain yang ada di sekitar itu. Sehingga itulah yang menjadi salah satu hal yang menjadi pilihan mereka untuk memilih lokasi itu sebagai titik penjemputan dari pilot Philips tersebut. Itu Bang. Oke, baik. Terakhir, Bang Bayu Suseno, berkaca pada peristiwa penyanderaan Kapten Philip ini dan juga beberapa peristiwa lanjutan yang mungkin terjadi selama 1,5 tahun lebih 1 bulan ini, apa yang bisa diupayakan oleh tim di lapangan, tim gabungan di lapangan untuk mencegah hal serupa ini bisa terjadi? Apakah mungkin dengan menebalkan pengamanan atau mungkin juga menjalin komunikasi yang lebih intens begitu dengan komunitas-komunitas lokal atau seperti apa, Bang Bayu? Ya, untuk mengantisipasi agar tidak terulang lagi, kami telah mengidentifikasikan beberapa tempat di mana merupakan rute pesawat perintis ya. Karena Hmm, kan pilot Philip ini merupakan pilot dari pesawat perintis yang ada di Papua. hmm, Sehingga kami bisa menentukan titik-titik mana yang perlu dilakukan penebalan, perlu dipasang pos pengamanan, termasuk juga rute-rute khusus di mana kadang-kadang ada permintaan dari beberapa pihak yang minta saya mau ke sana. Nah, ini juga dari pihak maskapai juga sudah kami komunikasikan sehingga apabila daerah tersebut memang rawan, maka kita akan memberi saran agar tidak melakukan penerbangan ke lokasi tersebut. Selain itu, hmm. kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Polres setempat, di mana lokasi-lokasi yang rawan terjadinya gangguan Kamtipmas dari KKB, termasuk jalur-jalur klasik yang mereka gunakan, ini juga sudah kita petakan dan nantinya akan kita gunakan untuk melakukan upaya-upaya selanjutnya untuk mencegah agar tidak terulang, tidak terjadi gangguan dari KKB di wilayah hukum Polda Papua. Kami mohon doa restu dari seluruh pemirsa agar tugas kami selama kurang lebih 3 bulan ke depan dapat kami selesaikan dengan baik. Demikian, Bang. Oke. Baik, Kombes Pol Bayu Suseno, Kasatgas Humas ODC 2024, terima kasih untuk kronologisnya. Terima kasih juga untuk update terkait dengan pembebasan Kapten Philip Mark Martens, pilot Susi Air yang akhirnya dibebaskan pada tanggal 21 September 2024 yang tadi menurut Bang Bayu ini adalah hari ulang tahun dari Kapten Philip. Terima kasih Bang Bayu untuk informasinya. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Dan saudara, itu tadi adalah wawancara saya terkait dengan bagaimana cerita di balik pembebasan Kapten Philip Mark Martens 21 September 2024. Bagi Anda yang ingin mencurahkan opini Anda atau pendapat Anda sebagai warga negara Indonesia, boleh. Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.